Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, di video kali ini saya akan mengecek atau mungkin bahasa ininya maintenance solar panel yang terpasang di rumah. Oke, ini lihat dulu di belakang saya. Ini ada panel surya. Sorry, ini kontrolernya sebenarnya. Di dalamnya ada controller dari panel surya. Panel suryanya ada di atas. Nah ini panel surya ada di atas berkapasitas 50 WP. Lumayan kecil sih, tapi ini cukup untuk menyalakan lampu-lampu di depan ini. Jadi saya pasang untuk menyalakan lampu-lampu di depan. Di sini ada lampunya ya, kalau malam terang ya. Nah ini saya menggunakan energi dari matahari untuk menyalakan lampu di depan rumah. Oke, jadi di atas ini ada panelnya 50 WP, kemudian di sini ada controllernya untuk mengatur, mencharge dan menghidupkan lampu. Kemudian panel baterainya agak jauh sedikit di sini. Saya simpan di sini agar tidak kena hujan sebenarnya ya. Dan saya di sini ada pompa juga ya digabungkan. Oke, kita mulai maintenance atau mulai pemeriksaan, mulai pengecekan dari panel suryanya sendiri. Jadi memang performanya sedikit turun, sedikit aja ya dari awal. Ini sudah cukup lumayan lama, mungkin beberapa bulan. Nanti kita lihat dari kapan kita masang, atau ada di video sebelumnya reviewnya ya, dan itu mungkin nggak beda jauh dari pemasangan, dari instalasi. Oke, kita lihat dulu seperti apa panel suryanya. Ini dia panel suryanya. Kalau kita lihat, nah tadi kita lihat sekilas mungkin sedikit kotor ya. Ini perlu kita bersihkan. Jadi maintenance-nya atau pemeriksaannya mulai dari panelnya, kemudian ke controller, kemudian nanti ke baterai ya. Oke, panelnya harus kita bersihkan dulu pertama. Yuk kita bersihkan. Oke, kita semprot dulu ya panelnya. Kita semprot dulu. Nah, oke, sudah disemprot. Jadi sebenarnya ini kalau kena hujan juga bersih sendiri ya. Tapi ini debunya sudah mulai tebal, jadi nggak apa-apa kita semprot manual seperti ini. Kita lihat sudah jernih atau sudah bersih kayaknya. Udah beres, kita lanjut ke controller. Kita buka controllernya. Nah, waduh, ada cicak. Kaget. Oke, dia pergi dulu. Oke, gak tahu kemana tuh cicak. Udahlah. Oke, kita lihat. Nah, di sini controllernya ini ada indikator kedip-kedip. Nah, ini artinya tegangan dari panel ke aki lagi ngecas nih ya. Tegangan aki sekarang adalah 12,5 volt. Dan di depan ini saya tampilkan juga 12,5 volt. Artinya untuk melihat tegangan baterai tidak perlu membuka panel ya, cukup dilihat dari luar juga sudah kelihatan ya. Jadi saya keluarkan menggunakan voltmeter mini ya, ada. Oke, kemudian kita lihat, artinya panel surya di atas ini bekerja dengan normal, tidak ada masalah. Dan kemudian proses ini akan berlangsung secara otomatis. Ketika dia cahaya mataharinya full atau triknya pol gitu ya, tegangannya tinggi, maksimalnya itu sekitar berapa ya, 18 volt gitu kan. Tapi sini ada controller untuk mengatur tegangan ke baterainya, jadi aman. Dan dia akan memberhentikan proses charging ketika baterainya sudah full. Walaupun dia masih terik matahari, tapi kalau baterainya sudah full, dia akan tegangannya akan mentok di sekitar 14,4. Dan saya setting di sini, ini ada settingannya ya. Oke. Kemudian kita lihat, sorry kabelnya masih bisa merabut, belum saya bereskan. Oke, ini maintenance-nya normal ya. Ini
si ini kayaknya masih normal, tidak ada masalah, dan nyala pun otomatis, malah nyala ketika sudah siang. Ini sudah mati. Oke, sudah normal. Selanjutnya cuman sedikit ada apa kayak istilahnya apa ya, penyimpanannya sudah mulai sedikit lemah. Oke, kita lihat dulu karena penyalaan penyalaan lampunya biasanya berapa jam gitu ya, ini sedikit berkurang. Oke, kita lihat dulu. Kayaknya ini normal ya, nggak ada masalah. Nah, oke, kita lihat sekarang instalasi baterai seperti apa. Oke, baterai di sini. Jadi di bawah ini baterai, di atas ini pompa. Jadi saya rakit combo seperti ini. Oke, bukannya gampang, tinggal pojoknya saya pukul dikit. Nah, ini baterainya. Saya pakai baterai mobil, iya betul, aki mobil sementara. Karena harganya juga lumayan ya, sesuai kebutuhan. Kayaknya cukup deh untuk yang ini. Harusnya memang menggunakan jenis PRLA atau khusus untuk solar panel surya ya. Jadi ini tapi sementara ini bisa dipakai dulu. Oke, kita lihat. Kayaknya biasanya kalau performa baterai turun, biasanya indikatornya dari air akinya habis. Kalau air akinya habis tapi performa turun, mungkin sudah jelek ya baterainya. Tapi kita lihat dulu, kalau misalkan ini air akinya habis, berarti harus tambahkan dulu, mudah-mudahan performanya naik lagi. Oke, kita cek dulu tegangannya ya. Ini ya, tegangannya adalah 12,6 volt tegangan baterai ini. Oke, tidak beda jauh ya dari yang depan. Oke, kita lepas dulu kabel-kabelnya. Nah, ini karena siang hari, maka dari solar panel mengeluarkan tegangan. Kalau baterainya saya cabut langsung, kontrolernya tidak bisa menyimpan tegangan listrik. Biasanya kontrolernya cepat rusak, bahkan mungkin akan rusak seketika. Jadi sebelum cabut baterai, kita lepaskan dulu kabel dari solar panelnya. Oke. Nah, jadi sebelum dicabut baterai, ketika siang hari si panel surya ini mengeluarkan tegangan, dia masuk ke controller. Jadi kita harus lepas dulu tegangan ke controllernya dari solar panel. Ini ada soket ya, 2. Ini cabut aja salah satu, lepaskan. Nah, oke, ini dilepasin dulu seperti ini. Artinya tegangan dari controller dari solar panelnya tidak masuk ke controller ya. Oke, tegangannya drop dikit ya. Nah, kan kelihatan 12,3. Seketika langsung drop karena tegangannya chargingnya gak ada. Ini masih tegangan aki ya. Oke, waktunya kita buka dulu. Oke, sudah terlepas. Oke, baterainya sudah terlepas. Oke, kita lihat air nih. Kalau kita lihat levelnya mungkin nggak terlalu kelihatan karena sedikit gelap, tapi harusnya kelihatan ya sekilas ya. Nah, dia berada di lower level ya, di bawah nih. Oh, yang ini mungkin sudah masih di atas ya, tapi di bagian sini habis. Kita buka. Oke, sebagai info juga kenapa saya pakai baterai merek ini, katanya dari pabriknya sendiri mengatakan bahwa ini anti ledakan ya. Jadi kuncinya ada di katup ini, katanya gitu ya. Jadi kalau dia ada proses charging kan terjadi penguapan. Nah, dia katup ini katanya yang mengatur, jadi anti ledakan katanya ya. Jangan dicoba juga ya, bahaya. Oke, kita lihat dari sampel ini aja ya. Nih, ternyata air akinya habis nih ya. Habis, aduh gelap. Sampai kelihatan tuh lempengannya ya. Lempengannya kelihatan. Tuh, kelihatan. Wah, berarti ini airnya habis. Air akinya habis. Oke, kita tambahkan dulu.
kan, oh langsung full. Nah ini belum, yang ketiga belum, baru 1 dan 2. Oke lanjut, ini sampai penuh lah ya, sampai di atas level ini. Nah di atas level ini nanti mau full juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman nanti akan tumpah-tumpah pada saat dia proses charging. Pokoknya batasnya di atas, di garis ini lebih dikit kan, nggak apa-apa, asal jangan sampai luber lah, dia kasih ruang sedikit untuk penguapan. Airnya di atas tuh semua. Nah, kelihatan. Nah, di sininya sudah gak kelihatan lagi karena posisinya udah di atas ini nih. Gak apa-apa, asal kasih ruang penguapan. Dan saya tadi udah bilang, ini kuncinya ada di tutupnya. Tidak semua jenis merek aki, tapi khusus di merek FB ini, Furukawa baterai, itu kuncinya ada di sini. Nah, di sini ada anti explode-nya. Jadi penguapan itu udaranya tetap dikeluarkan dari celah-celah kecil ini nih. Jadi insya Allah aman ya untuk jenis tipe baterai ini. Saya nggak tahu, baterai lain belum nyoba. Oke, kita cek dulu tegangan baterainya berapa. Tegangan baterainya di 12,6 tetap ya. Oke, langsung aja kita pasang kabelnya. Nah, baterainya kosong ya, karena kayaknya kereset ya, nggak apa-apa. Ini indikatornya 12,4 yang terbaca di controller tegangannya. Oke, mungkin ada selisih karena ini memang desainnya saya kurang efisien. Ada jarak, sebenarnya nggak boleh ada jarak, tapi berhubung tempatnya tidak memungkinkan, ada noise ada hilang sedikit ya. Jadi sini cuma kedip-kedip baterai aja, artinya baterainya sudah kedetek. Cuman tegangannya kalau dia mau bacanya kosong ya, kayaknya mungkin kereset. Kemudian dia tidak ada tegangan dari solar panelnya. Oke, kita pasang dulu tegangan dari solar panelnya. Nah ini yang tadi dilepas, kita colokan lagi. Nah ini soket, tinggal klik aja. Nah udah klik, oke, langsung terbaca dia charging. Nah kayak gitu ya, sudah betul. Oke, tegangannya 12,5. Oke, tegangannya terus naik. Dan ini akan terus berlangsung selama matahari ada. Ya, ini kalau cuacanya mendung gini, ini agak mendung dikit. Biasanya agak lama untuk full, tapi kalau sudah terik mataharinya kenceng, itu cepet banget fullnya ya. Mungkin jam 1 itu sudah full, jam 1 siang ya dari pagi. Tapi kalau dia mendung gini sampai sore pun biasanya nggak full. Oke. Pak, di sini ada tombol-tombol ya, tombol rahasia lah. Oke. Nah, oke, ini dia atasnya. Ini ada pompa, semrawut dikit. Haha. Tapi pompa ini dinyalakan sama baterai yang bawah. Ya. Ini cuma backup aja. Ini bisa dilepas-lepas ya, ada soketnya. Oke. Kemudian pompa ini listriknya pakai tegangan baterai yang di bawah. Ada di video saya juga, mungkin ada di deskripsi linknya. Dan ini kencang juga, ini cocok buat nyuci mobil sama nyuci motor, lumayan lah, cukup. Oke. Nah ini ada soketnya. Nah kira-kira gitu lah ya penjelasannya. Nah ini bisa dilepas, jadi baterai ini cuma backup aja, ini tidak terlalu dipakai, tetap mengandalkan yang baterai bawah. Oke. Saya tidak bisa melihatkan nyalanya karena ini siang hari. Untuk penyalaan malam harinya kira-kira sama lah ya, di video sebelumnya juga ada, mungkin ada di deskripsi juga linknya. Oke, thank you yang sudah nonton sampai beres, terima kasih. Mudah-mudahan listrik gratis selalu kita promosikan ya. Cuman ya jelas ya,
harus ada pengorbanan di awal, mungkin harus beli material, tapi selanjutnya kita menikmati listrik secara gratis. Oke, thank you sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.